Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Adisi Maulida dengan NPM 202151125. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel yang sudah saya buat dengan tema Hakikat Perencanaan Pembelajaran Matematika. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Anastasi Nurjamil, Magister Pendidikan. Adapun pembahasannya yaitu yang pertama mengenai perencanaan, yang kedua mengenai pembelajaran, yang ketiga mengenai matematika, yang keempat mengenai pembelajaran matematika, dan yang kelima mengenai perencanaan pembelajaran matematika. Nah, yang pertama yaitu mengenai perencanaan. Apa sih perencanaan itu? Menurut George R. pada tahun 1975, perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa yang akan datang, dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu. Sedangkan menurut Alder pada tahun 1999, dalam Rustiadi pada tahun 2008 halaman 339 menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang, serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Adapun sebagian kalangan berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu aktivitas yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu, sehingga perencanaan lebih jauh diartikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu. Adapun langkah-langkah dalam menyusun suatu perencanaan, yaitu yang pertama menentukan tujuan. Ada banyak alasan mengapa menentukan tujuan sangat penting dalam menyusun suatu perencanaan. Salah satunya adalah karena seluruh fungsi dari perencanaan itu bermaksud untuk mewujudkan suatu tujuan. Kemudian, yang kedua yaitu menentukan tempat. Nah, tempat yang dimaksud bukanlah tempat secara fisik, tapi lebih kepada jalur yang akan ditempuh dalam menjalankan rencana yang telah tersusun. Kemudian yang ketiga, menyediakan alternatif. Agar perencanaan menjadi fleksibel dan selalu menyesuaikan dengan berbagai kondisi, sebaiknya kita juga perlu menyediakan suatu alternatif secara terencana. Kemudian yang keempat, membuat rencana turunan. Rencana turunan itu adalah penjabaran dari rencana utama. Yang kelima yaitu membangun kerjasama. Membangun kerjasama juga diperlukan dalam suatu perencanaan, karena dengan cara ini pekerjaan yang berbeda-beda akan tetap terhubung dan ketergantungan. Dan yang terakhir yaitu menilai rencana. Setelah rencana tersusun dan kerjasama terbentuk, maka penting bagi kita untuk melakukan penilaian terhadap rencana tersebut. Nah, ada dua fase dalam perencanaan. Yang pertama, fase perencanaan strategis. Fase ini digunakan suatu perusahaan untuk mengembangkan rencana dalam mencapai suatu tujuan. Yang kedua yaitu fase perencanaan proyek. Fase ini melibatkan dokumentasi rencana proyek, penentuan hasil dan persyaratan proyek, dan juga pembuatan jadwal proyek. Kemudian, ciri-ciri dari perencanaan. Yang pertama yaitu harus mengenai masa depan, kemudian harus menyangkut suatu tindakan yang akan dilakukan, dan adanya suatu unsur identifikasi atau penyebab pribadi ataupun organisasi. Kemudian apa saja sih tahapan
dari suatu perencanaan itu? Nah, di sini yang pertama yaitu menetapkan target atau tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan tentang keinginan atau kebutuhan suatu organisasi atau kelompok kerja. Kemudian, merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi atau keadaan organisasi sekarang ini daripada tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan merupakan hal yang sangat penting karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan, serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai suatu tujuan. Kemudian yang terakhir yaitu mengembangkan rencana. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif yang terbaik di antara berbagai alternatif yang ada. Kemudian ada pun kriteria dari perencanaan. Yang pertama yaitu logis dan rasional. Artinya, apa yang dirumuskan dapat diterima oleh akal, dan oleh sebab itu, maka perencanaan tersebut bisa dijalankan. Kemudian yang kedua yaitu komprehensif. Perencanaan yang baik juga harus memenuhi syarat komprehensif. Artinya, menyeluruh dan mengakomodasi aspek-aspek yang terkait langsung terhadap suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu fleksibel. Artinya perencanaan yang baik diharapkan dapat beradaptasi dengan perubahan di masa yang akan datang. Tetapi bukan berarti perencanaan itu dapat diubah seenaknya saja. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai pembelajaran. Menurut Arifin pada tahun 2010, pembelajaran merupakan suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan sistemik yang bersifat interaktif dan komunikatif antara pendidik dengan siswa, sumber belajar, dan lingkungan untuk menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya tindakan belajar siswa. Kemudian, menurut Sanjaya pada tahun 2011, pembelajaran menurut Sanjaya yaitu suatu sistem yang kompleks yang keberhasilannya dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek produk dan aspek proses. Keberhasilan pembelajaran dilihat dari sisi produk adalah keberhasilan siswa mengenai hasil yang diperoleh dengan mengabaikan proses pembelajaran. Adapun langkah-langkah dalam suatu pembelajaran, yang pertama yaitu pendahuluan. Hal-hal yang dapat dilakukan dalam kegiatan pendahuluan yaitu yang pertama menciptakan kondisi awal pembelajaran, meliputi membina keakraban, menciptakan kesiapan belajar peserta didik, dan menciptakan suasana belajar yang demokratis. Kemudian, persepsi meliputi kegiatan mengajukan pertanyaan untuk mengaitkan materi yang akan dipelajarkan dengan materi atau pengetahuan yang telah dikuasai siswa sebelumnya. Kemudian memberikan komentar atas jawaban yang diberikan peserta didik dan membangkitkan motivasi dan perhatian peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua, kegiatan inti. Kegiatan inti pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran ataupun proses untuk pencapaian kompetensi yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik,
serta psikologis peserta didik dengan menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan materi pembelajaran. Yang ketiga yaitu kegiatan akhir. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan dalam kegiatan akhir dan tindak lanjut pembelajaran, yaitu yang pertama penilaian akhir, kemudian analisis hasil penilaian akhir, kemudian tindak lanjut, mengemukakan topik yang akan dibahas pada waktu yang akan datang, dan menutup kegiatan pembelajaran. Adapun ciri-ciri dari pembelajaran, yang pertama yaitu memiliki tujuan. Tujuan ini yaitu untuk membantu para siswa dalam suatu perkembangan tertentu. Kemudian yang kedua terdapat mekanisme, prosedur, langkah-langkah, metode, dan teknik yang direncanakan dan didesain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, fokus hanya pada materi ajar yang terarah dan terencana dengan baik. Kemudian yang keempat, adanya suatu aktivitas siswa yang menjadi syarat yang mutlak untuk keberlangsungan kegiatan dalam pembelajaran. Yang kelima, aktor guru yang cermat dan juga tepat. Yang keenam, adanya pola aturan yang ditaati oleh guru dan siswa dalam proporsinya masing-masing. Kemudian limit waktu dalam mencapai tujuan pembelajaran, dan yang terakhir yaitu evaluasi, baik evaluasi dalam proses ataupun dalam proses. Kemudian tahapan dalam proses pembelajaran yaitu yang pertama tahap perencanaan. Tahapan ini memuat kegiatan perencanaan pembelajaran ke depan yang nantinya akan menjadi pedoman untuk mencapai hasil apa yang diharapkan dalam akhir pembelajaran dan tentunya akan dijadikan pedoman dalam proses pengajaran. Kemudian yang kedua, tahap pelaksanaan. Hakikat dari tahap pelaksanaan adalah kegiatan operasional pembelajaran itu sendiri. Dalam tahapan ini, guru melakukan interaksi belajar mengajar melalui penerapan berbagai strategi, metode, dan teknik pembelajaran, pemanfaatan seperangkat media, dan tentunya dengan tambahan pemahaman ataupun penguasaan teori pendidikan, prinsip mengajar, teori belajar, dan yang lainnya yang relevan untuk suatu proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Pada hakikatnya, evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk mengukur perubahan perilaku yang terjadi. Pada umumnya, hasil belajar akan memberikan pengaruh dalam dua bentuk. Kemudian, kriteria dari suatu pembelajaran yaitu dapat membangkitkan rasa ingin tahu para pembelajar. Yang kedua, dapat membangkitkan optimisme positif dalam diri pembelajar. Yang ketiga, dapat menumbuhkan kreativitas pembelajar dan dapat diaplikasikan secara efektif. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai matematika. Menurut Rus Effendi pada tahun 1988 pada halaman 23, matematika terorganisasikan dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan, definisi-definisi, aksioma-aksioma, dan dalil-dalil di mana dalil-dalil setelah dibuktikan kebenarannya berlaku secara umum. Karena itulah matematika sering disebut sebagai ilmu deduktif. Adapun pendapat menurut James pada tahun 1976, beliau mengatakan bahwa matematika adalah ilmu tentang logika, mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan satu dengan yang lainnya. Matematika terbagi dalam 3 bagian besar yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Tetapi ada pendapat yang mengatakan bahwa matematika terbagi menjadi 4 bagian, yaitu aritmatika, aljabar, geometris, dan analisis. Dengan aritmatika mencakup teori bilangan dan statistika. Adapun karakteristik dari matematika itu sendiri, yang pertama yaitu
memiliki objek kajian yang abstrak, kemudian mengacu pada kesepakatan berpola pikir deduktif, konsisten dalam sistemnya, memiliki simbol yang kosong dari arti, dan memperhatikan semesta pembicaraan. Adapun ciri utama dari matematika adalah penalaran deduktif, yaitu kebenaran suatu pernyataan diperoleh sebagai akibat logis kebenaran sebelumnya, sehingga kaitan antar pernyataan dalam matematika bersifat konsisten. Namun demikian, pembelajaran dan pemahaman suatu konsep dapat diawali secara induktif melalui peristiwa nyata atau intuisi. Proses induktif-deduktif dapat digunakan untuk mempelajari suatu konsep matematika. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai pembelajaran matematika. Menurut Nceng Mulyana pada tahun 2008 halaman 17, pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap upaya yang sistematis dan disengaja untuk menciptakan kondisi-kondisi agar terjadi kegiatan belajar membelajarkan. Sedangkan menurut Usman pada tahun 2008 halaman 12, pembelajaran adalah inti dari proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peranan utama. Pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut Umar Hamalik pada tahun 2005 halaman 57, pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, dan fasilitas. Adapun karakteristik dari suatu pembelajaran matematika yaitu yang pertama, pembelajaran matematika langsung ataupun bertahap. Kemudian pembelajaran matematika mengikuti metode spiral. Yang ketiga, pembelajaran matematika menekankan pola pikir deduktif. Dan yang keempat, pembelajaran matematika mengganti kebenaran konsistensi. Apa saja sih hal yang harus diperhatikan? Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran matematika. Yang pertama yaitu mengkondisikan siswa untuk menemukan kembali rumus, konsep, ataupun prinsip dalam matematika melalui bimbingan guru, agar siswa terbiasa melakukan penyelidikan dan menemukan sesuatu. Yang kedua, dalam setiap pembelajaran, guru hendaknya memperhatikan penguasaan materi prasyarat yang diperlukan. Yang ketiga, pendekatan pemecahan masalah merupakan fokus dalam pembelajaran matematika yang mencakup masalah tertutup atau mempunyai solusi tunggal dan masalah terbuka atau masalah dengan berbagai cara penyelesaian. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai perencanaan pembelajaran matematika. Di dalam perencanaan pembelajaran matematika, standar kompetensi dan kompetensi dasar harus dijabarkan ke dalam indikator, materi pokok, kegiatan pembelajaran, sumber dan penilaian pembelajaran. Penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ini tentu saja harus tetap mengacu kepada hakikat pembelajaran matematika yang menekankan penguasaan konsep dan algoritma, di samping kemampuan memecahkan masalah dan mengacu juga kepada prinsip-prinsip mempelajari matematika. Adapun ciri-ciri dari perencanaan pembelajaran matematika yang pertama yaitu ilmiah. Keseluruhan materi baik fakta, konsep, prinsip, dan operasi berikut kegiatan yang menjadi muatan dalam rencana pembelajaran harus terjamin kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua yaitu relevan. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam rencana pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu sistematis. Komponen-komponen rencana pembelajaran saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai suatu kompetensi. Yang keempat yaitu konsisten. Adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, sumber belajar, dan sistem penilaian.
Yang kelima yaitu memadai. Cakupan indikator, materi pokok, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam yaitu aktual dan kontekstual. Cakupan indikator, materi pokok, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh yaitu fleksibel. Keseluruhan komponen rencana pembelajaran dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, dan dinamika perubahan yang terjadi di sekolah, serta tuntutan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu menyeluruh. Komponen rencana pembelajaran mencakup keseluruhan ranah kompetensi, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai artikel tentang hakikat perencanaan pembelajaran matematika. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.